Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya. Jangan lupa minum air putih dan olahraga yang cukup. Baik, kita ke pokok pembahasan. Pasar modal dan pasar uang. Stay tune ya ke slide selanjutnya. Jadi dalam undang-undang, pentingnya pasar modal yaitu sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi pasar modal juga penting dan memiliki beberapa peran, yaitu sekaligus dua fungsi. Fungsi keuangan pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana. Jadi pasar modal adalah sebagai wadah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Kita ke slide selanjutnya. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam. Pasar perdana, yaitu pasar saham dalam masa penawaran efek dan perusahaan penjual efek emiten kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan dana dari penjualan tersebut. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Pasar ini efek yang diperdagangkan dengan harga kurs. Yang ketiga, bursa paralel merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek (PIE) dengan bentuk pasar sekunder, diatur diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek yang disingkat PPUE, diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Oke, ke slide selanjutnya. Nah, dan tentunya pasar modal dan pasar uang ini dibutuhkan karena memang dibutuhkan adanya dan dilatar belangi oleh adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifat yang harus segera dipenuhi. Dengan demikian, pasar uang memiliki fungsi, yaitu mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk biaya modal kegiatan kerja untuk keperluan jangka pendek lainnya, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Selanjutnya, penata laksanaan pasar modal dan pasar pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, aktivitas pasar modal yang merupakan salah satu potensi perekonomian nasional berperan dalam menumbuh kembangkan perekonomian nasional, didukung oleh sektor swasta menjadi kekuatan nasional sebagai dinamisator aktivitas perekonomian nasional. Pelaku pasar modal ada 6, yaitu emiten, penata emisi, badan pelaksana pasar modal, bursa efek, peran antara pedagang efek, dan investor. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Instrumen yang diperjualbelikan, pasar tempat pelaksanaan transaksi, struktur organisasi, tujuan penjual atau pihak yang mengeluarkan surat berharga. Pasar uang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek, seperti keperluan modal kerja, sedangkan pasar modal lebih ditekankan pada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Nah, pasar modal dan pasar uang tentunya berhubungan dengan perekonomian. Ada beberapa hal, yaitu fungsi pasar uang dan pasar modal berfungsi sebagai perantara bagi pihak membutuhkan bertemu dengan pihak yang membutuhkan. Memiliki sifat yang sama, dua pasar ini saling berusaha untuk membantu kelancaran segalanya ya. Jadi antara dua pasar ini memang saling berkaitan erat. Peran pasar modal dalam meningkatkan sistem finansial. Peran ini yang efisien sangat dipentingkan karena hal ini disebabkan sistem finansial yang telah maju dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi. Eksistensi pasar modal yang bergairah menjadi sebuah keharusan bagi setiap perekonomian. Pasar modal memberikan modal jangka panjang bagi para entrepreneur
melalui serangkaian kontrak sekuritas jangka pendek dengan investor yang dapat masuk dan keluar sesuai kehendaknya. Sejarah pasar modal dan pasar uang. Sebelum tahun 1900, sejarah pasar modal berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi negara-negara maju sejak abad pertengahan. Tata aturan dalam beraktivitas di pasar modal berkembang sejalan dengan pergerakan ekspansi dan kolonialisme ekonomi bangsa Eropa di Asia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Pada masa itu, perkembangan aktivitas perekonomian dititik beratkan pada sektor pertanian dan perkebunan, karena pada sektor tersebut mendapat keuntungan secara terus-menerus. Setelah tahun 1900, pasar modal dan pasar uang memiliki banyak perubahan, disertakan dengan berubahnya peraturan perundang-undangan dari tahun 1903 menuju ke 1934 dan seterusnya. Dan setiap periode berubah sesuai dengan kondisi perekonomian pada periode tersebut. Sejarah klasifikasi pasar uang. Pada tahun 1968, Bank Indonesia membentuk tim persiapan pasar uang dan pasar modal pada tahun 1969 yang diketuai Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun 1972, tim diganti dengan Badan Pembina Pasar Uang dan Pasar Modal yang masih diketuai oleh Gubernur Bank Indonesia. Pada akhir tahun 1967, badan inilah yang melahirkan Badan Pelaksana Pasar Modal Bapepam dan PT Persero Bank. Jadi, beliau Gubernur Bank Indonesia sangat berperan jasa bagi sejarah klasifikasi pasar uang. Begitu dengan perkembangan dari tahun sebelumnya dengan selanjutnya, periode permulaan 1878 sampai 1992. Di Indonesia ini, kegiatan transaksi saham obligasi diawali pada abad 19 yang ditulis dalam buku Efek Tennich tahun 1939. Nah, dalam buku ini, perkembangan pasar uang dan pasar modal pada saat itu baru masuk ke Indonesia di wilayah Batavia, Surabaya, dan Semarang. Jadi pada itu bursa resmi dikatakan bahwa periode ini adalah periode permulaan sejarah pada pasar modal Indonesia. Nah, pasar keuangan Indonesia mengalami pemulihan mencengangkan dari kondisi krisis moneter pada akhir tahun 1990-an. Jadi pada tahun tersebut sejarah Indonesia sedang banyak krisis moneter karena bergantinya kepala daerah dan terjadinya banyak kejadian sejarah. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pada sistem pasar keuangan Indonesia. Sejarah pasar modal Indonesia setelah merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Tentunya pada tanggal 22 Juli 1955, BES merger dengan Indonesia Parallel Stock Exchange (IPSX), sehingga sejak saat itu Indonesia memiliki dua bursa efek, yaitu pada tanggal 19 September BES mengeluarkan sistem Surabaya. Jadi BES di sini sangat berperan penting dalam perkembangan sejarah pasar modal di Indonesia dan pasar uang. Sekian dari saya, semoga dapat bisa dipahami. Mohon maaf banyak kurangan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.